Speak up. Oke, Abang, Ane mau lanjut nanya lagi. Boleh, boleh. Ini mungkin terkait dengan Abang selaku pelajar di sana gitu Hmm. ya. Hal yang paling memorable apa nih, Bang? Yang mungkin Abang paling inget gitu ya. Mungkin untuk bersama Syahnya dan segala macam, Abang yang paling memorable. Di sana tentunya yang paling dirindukan banyak para mahasiswa yang sudah lulus tentunya. Oke. Kita ngambil ke sana dan saat ini yang aneh rasain juga kayak gitu. Ketika kita belajar di sana, itu kan belajar di Al-Azhar itu ada dua jalur bahasanya. Kita jalur universitas, jalur kampus, Ya. dan jalur non kampus. Oke. Nah, jalur non kampus inilah yang justru menunjang kuat keilmuan kita nanti ketika kita pulang di Al-Azhar ini. Nah, ketika kita bisa memprioritaskan ini non kampus ini, ya tentu kampus juga tetap hadir ya. Oke. Nah, non kampus ini kita bicara di luar kampusnya, itu kita mudah sekali untuk bisa bertemu dengan syekhnya. Mudah sekali ketika kita misalkan kita datangin syekhnya langsung, datengin aja mudah, apalagi foto gitu ya. Foto mah Ya, belakangan lah. gitu, nggak terlalu muhim, nggak terlalu penting gitu kan. Di sana kita memprioritaskan kita bisa duduk bareng sama syekhnya, kita ambil ilmu sekaligus berkah. Adapun berkah itu bonus, karena kita prioritasnya nggak hanya sekedar berkah. Kalau berkah mah kajian sholawatan aja pun udah berkah gitu di sana. Nah, akhirnya di sana kita mudah dengan syekhnya. Akhirnya dampak positifnya itu ketika kita mau bertanya atau mau amalah dengan syekhnya itu enak. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan keberkahan dan pemahaman lebih ketika kita bisa meraih kedekatan kita dengan syekh. Itu kita misalkan kita ada Syekh Hisham Kamil, kalau misalkan kita datang mau belajar ilmu fikih dari dasar. Karena emang beliau mengatakan beliau itu Syekhul Mubtadiin, syekhnya para orang-orang pemula. Beliau mengatakan sendiri, karena emang beliau walaupun beliau doktor ya, udah dokter luar biasa ilmunya dan hafalannya luar biasa, beliau pun selain daripada itu, tapi beliau emang sengaja mengayomi para adik-adik kelasnya atau para murid-muridnya yang emang dikhususkan untuk para pemula. Akhirnya kajian-kajian beliau itulah yang dikhususkan untuk para pemula gitu. Mengkaji kitab masih level 1 kayak gitu-gitu. Itu yang paling memorable sih, yang insya Allah nggak akan terlupakan. Dan itu pastinya banyak dirindukan para senior yang sudah tiba di Indonesia. Akhirnya mereka tebar manfaat di Indonesia. Mereka selalu bikin caption misalkan berstatus hal yang paling dirindukan ketika bisa duduk bermajelis dengan syekh ini. Nah itu karena ada kedekatan batin antara murid dan syekh gurunya. Berarti selain prioritas di kuliah Al-Azhar sendiri, lalu juga banyak kesempatan gitu ya, yang dimana bisa belajar langsung bermulazamah ya berarti? Mulazamah atau talaki kita sebutnya ya. Ada yang ngambil sanad dan segala macamnya. Banyak banget. Berarti hal-hal seperti itu yang memorable ya, Bang? Yang paling diingat, yang dirindukan oleh para talibul ilmi di sana. Ya. Nah itu dia, di masa-masa yang seperti ini lah. Saat ini kita sedang libur kan. Makanya libur di Al-Azhar tuh cukup lama gitu. Libur musim panas itu sekitar 4 bulan lah kurang lebih. 4 bulan. Itu macam-macam tuh orang aktivitas sana macam-macam. Ada yang dia pulang ke Indonesia. Misalkan kayak nih. Tapi itu tentunya orang biasa pulang ke Indonesia karena ada haja atau ada keperluan tertentu ya. Entah mungkin ada yang liburan, entah itu mungkin ada yang bantu orang tua dan sebagainya. Lalu ada yang mereka memanfaatkan untuk belajar. Ya tadi semacam itu, mulazamah, talaki, betul-betul maksimal itu. Bahkan ada yang nanti aneh mau ketika libur 4 bulan, aneh nggak akan mau pulang, aneh mau fokus untuk ngaji kitab ini, kitab itu gitu. Udah dicatat sama dia. Itu ada tuh kayak gitu. Jadi akhirnya 4 bulan tuh full day maksimal. Ketika dia masuk ke kuliah, dia udah bisa menyelesaikan target yang dia tuliskan gitu. Lalu ada yang kerja juga, kerja, ada yang mulai bangun usaha juga ada di sana, macam-macam ya. Karena kan di sana ada orang-orang yang mungkin secara finansial perlu tambahan lebih ya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bekerja atau mulai usaha gitu. Sampingan ya. Saking sampingan ketika dapat duit banyak akhirnya keenakan, akhirnya bukan sampingan, prioritas. Nah itu ada kejadian kayak gitu. Iya, dan itu perlu garis bawahi sih hal-hal kayak gitu. Gitu. Jangan sampai kita ketika jam sana kita awal niatnya bismillah, ya Allah talibul ilmi gitu. Nawaitu talibul ilmi, at-ta'allum, belajar. Sampai di sana jadi kita gitu. Nah ini agak unik sih sebetulnya. Akhirnya tuh ada orang-orang yang ke sana tuh sengaja biar nggak naik tingkat.
Tujuannya biar dapat visa. Kan kita mau dapetin visa kan mau dari mana lagi kalau bukan dari Al Azhar ya. Iya, Nah, oke. surat rekomendasi itu dari Al Azhar supaya nanti bisa diajukan ke pemerintah Mesir gitu. Nah, gimana cara supaya kita bisa dagang di sana dan status kita di sana sebagai warga yang legal gitu. Warga Indonesia, warga turis yang legal lah bahasanya gitu. Iya. Iya, jadi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita udah niat awal kita itu untuk menuntut ilmu gitu ya. Jangan sampai lupa akan hal itu ya Bang ya. Haluannya jangan Ya, berubah. terlena Iya, dengan duit dengan cuan. ya tadi yang mau jadi talibul ini mau jadi pengusaha ya di Iya, sana ya. itu dia. Masya Allah. Kalau kita bayang-bayangin tuh agak kocak sebetulnya. Iya, Ini iya. awalnya niat belajar, udah megang duit kepokan kan, langsung udah nanti aja lah. Oh, berarti jangan-jangan Bang Faris ini menyindir teman-teman yang lain ya. Ya, sekalian lah, kalian nih Iya. tetap fokus ya guys ya. Jangan Oke. lupa belajar sana. Oke, siap. Nanti jalan belakang aja Bang. Lebih Belakang ya. lanjut. Iya. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir closing statement Bang. Oke. Bagi para teman-teman gitu ya. Silakan Bang. Ini penting sih. Semoga kita sama-sama bisa mengambil manfaat dari podcast ini ya tentunya. Oke. Baik buruknya kita bisa filter masing-masing. Amin. Dan tentunya yang perlu jadi hal yang penting yang ingin Anda sampaikan itu ketika kita dimanapun kita kuliah ya, dimanapun kita kuliah teman-teman, saya Anda pribadi walaupun dan Dava juga itu dimanapun kita kuliah, mau di Indonesia, di Maroko, Mesir, sekalipun di Madinah, Mekah sekalipun, itu yang namanya perkuliahan itu tidak akan mensucikan mahasiswanya atau mahasiswinya, teman-teman wanita yang dari pria maupun wanita, nggak akan mensucikan mahasiswanya, muridnya lah gitu. Muridnya. Yang bisa mensucikannya itu adalah diri kita sendiri. Dari ilmunya itu yang bisa mensucikan kita. Dari bagaimana kita bisa meraih ilmu, bisa mendapatkan keberkahan dan futuh pemahaman kita dari ilmu itu. Akhirnya Allah kabulkan, Allah terima ilmu tersebut. Akhirnya dari ilmu itulah, lantaran itu Allah menurunkan pensucian kepada kita. Jadi mau kuliah kita di Al Azhar, gue lulusan Al Azhar nih gitu. Iya. Azhari Banget nih gue. Iya. Panggil gue dong gitu, gue ceramah nih, wah kayak gitu ya, pokoknya gue di belakang beda gitu. Nah itu, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita jadi kayak gitu. Jangan kita menjadi orang yang sok suci, enggak gitu. Jangan sampai kita jadi orang kayak gitu. Jangan merasa diri kita tuh suci. Kita pulang dari Madinah atau pulang dari Mesir, ketika baru kuliah misalkan semester 3, semester 6 atau semester 7 kan, tiba di Indonesia lagi pulang liburan langsung, gayanya. Jangan kayak gitu. Itu datang ke situ bukan yang bawa ilmu, malah bawa kesombongan. Dan ini kan kacau nih kayak gini ya. Jangan sampai lah. Dimanapun kita kuliah dimanapun, mau entah tuh di IPB, Gunadarma, UGM manapun. Justru orang-orang yang kayak gini-gini, yang dia justru fokus ikut-ikut organisasi Islam, menjaga dirinya dari kemaksiatan. Bisa jadi dia yang dia yang justru lebih mulia ketimbang orang yang di Al Azhar, orang yang di Madinah, Mekah, tapi dia kurang bisa menjaga keimanan. Karena Allah kan ngitungnya bukan di mana kamu sekolah, kemuliaan itu di mana kamu ngampus, bukan. Kemuliaan itu tempatnya di mana kamu sekolah di mana, berguru dengan siapa, bukan. Tapi kemuliaan itu letaknya bagaimana kamu bisa bertakwa, atau di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Karena kan Allah sebutkan di Al-Hujurat kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling bertakwa, bukan yang ajma yang paling berjamiah, yang paling beruniversitas kamu di mana gitu, enggak. Si paling kampus. Siap sih sebagai Al Azhar gitu, enggak. Jangan kayak gitu ya guys ya, gitu. Janganlah. Itu jadi pelajaran ya guys buat kita semua ya. Kita semua. Saya bagi pribadi aneh nih. Apalagi aneh jadi yang ngomong ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Udah bersedia menjadi tamu podcast kali ini ya. Dan selamat berlibur Bang Faris di Indonesia ya. Bentar lagi balik insya Allah, gitu ya? September awal nanti. September, iya. Sekarang masih bulan apa? Agustus ya? Agustus. Oke. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya. Insya Allah di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Amin. Dan juga berkumpul di surga. Amin. Ya Allah. Amin. Sama teman-teman pemirsa juga di sini. Amin. Dan juga terima kasih teman-teman semua sudah menyimak talkshow ini, podcast ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media Bang Faris, apa Bang? Instagram @farisas_, FARISES_. Oke. Kalau Instagram gue udah ada di bio ya guys ya. Oke. Dan juga intermezzo sedikit teman-teman semua, bahwasannya mohon maaf kalau misalnya ada sedikit suara bising ya Bang ya. Bising kendaraan macam-macam. Karena kita lagi di outdoor nih ya, di rumah Bang Faris, dan Bang Faris adalah
juragan furniture. Insya Allah nih. Jadi yang kedua, gua dengan Bang Faris bahasanya aneh ente ya, karena Anak memang kita ente adalah ya. Tadi teman. keceplosan gua tadi. Gitu. Itu kita adalah teman di pesantren ya, Bang. Emang udah kita lumayan lama, udah bertahun-tahun kita kenal lah. Alhamdulillah udah dekat gitu. Berkah selalu nih kalau misalnya berteman dengan orang saleh seperti Bang Faris ini. Gak gitu juga lah. Amin amin. Oke. Dan Berkat juga- turun dari Allah ya. Oke, gitu. siap. Dan juga nantikan video gue selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, and share, dan jangan lupa untuk subscribe. Bagi teman-teman, Oke. Nantikan juga video gue selanjutnya bersama gue Dava Jasabila. Faris Amri. See you. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Speak up.